Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada India ditutup di harga 1480, menguat 0,68%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibuka semuanya Indi, ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Indi belum mampu dia tembus 1500 ya. Semoga besok, karena hari ini volume meningkat. Sayangnya nggak tembus. Ini gambaran saya ya. Kemungkinan besar bisa pola imperternal shoulder, tapi itu lebih panjang, masih 2-3 bulan ke depan, mungkin 4 bulan ya. Tapi tren jangka pendeknya sebenarnya bagus nih, tutup aja dulu ya. Biar lebih ada gambaran, terlihat chartnya juga oke. Kalau dilihat banda detektor stock bid, memang distribusi. Kalau dia besok tembus 1500 menarik. 2 hari ke depan lah, kalau tembus 1500 seminggu sebelum cuti bersama bisa digas. Target saya bisa 1550 sampai 1580 area atas nih ya. Itu untuk Indi. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Ya kalau mau boleh beli aja dulu. Pokoknya kalau gagal bertahan di atas 1000, menurut saya sih 1400 gagal bertahan di atas itu buang aja, atau average down. Kalau average down sih nggak masalah sebenarnya. Tetap akan uptrend kemungkinan besar tahun ini untuk sektor batu bara, saham-saham batu bara ya. Seperti itu aja untuk Indi. Sideways-nya juga bagus, sayangnya nggak mampu tembus 1500 hari ini. Kita lihat besok lah, tembus bagus tuh. Kalau bisa tutup di atas 1500 minggu depan ke atas. Seperti itu aja untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup menguat 2,62% ke harga 2740. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Adro diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Adro bagus, berhasil break. Nah ini gambar saya. Kemarin saya tuh beli harga atas, nggak ada nawar bawah ya. Kalau Bapak Ibu ada di grup Burnet Trader yang nonton tuh belinya di 2640 sampai 2600 berapa kemarin? 2630. Beli kemarin kalau nggak salah ya, hari tanggal 25 nih. Kemarin beli di 2650, 2630 ya. Sekarang udah floating profit tuh. 9 poin berarti 3%-an ya. Profitnya target saya nih 2800, dan ya semoga bisa lah 3000 sebelum tutupan libur lebaran ya, mudah-mudahan. Tapi nggak usah muluk-muluk dulu. Kalau dia ke 2800 2850 tuh udah lumayan oke lah ya. Dikasih 5% 6% sebelum tutupan market libur lebaran ya, menarik lah. Saya akan TP-TP saham-saham yang sudah di atas di puncak kalau mendekati libur lebaran. Itu aja ya strategi saya, tapi kita kan lebih ke spekulasi, nggak tahu juga kita ceritanya apa seminggu libur itu. Kalau tahun lalu sih aman aja, nggak ada crash, tapi polanya sama ya di 2023. Jadi potensi ini 2023 kemarin ya, 21 April lebaran, berarti mulai libur tuh 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 baru buka open market 27, 26 April itu langsung open gap up, naik 2-3 hari, habis itu melorot dalam tuh. Turunnya berapa persen tuh dari peaknya ya, kita hitung peaknya. Oh ini Adro ya, sorry, maaf. Kalau ISG ya, salah, maaf tadi pantas salah ya. Kita ISG 21 April 2023 ya, 21 April. Nah ini ambrol ya, dia naik, habis itu peaknya pas resisten, habis itu turunnya berapa nih? Untuk ISG ya, pas habis libur lebaran tuh 5% turunan. Jadi kalau dia turun 5% dari puncak tuh ke 7000, hati-hati tuh. Tapi enaknya prosesnya ada naik turun. Nah kita harus hati-hati tuh. Skenarionya bisa seperti itu juga di tahun 2024 untuk ISG ya. Jadi naik, habis itu turunan dalam. Nah seperti itu aja Adro kemungkinan besar naik ke ya, kalau dapat 2850 atau 2900, 3000 itu turunannya pas setelah itu, pas mau bagi dividen lagi kan, Mei baru bagi dividen, turunannya 34%. Dah seperti ini. Tapi kalau menurut saya nggak jauh, turunannya mungkin 20% aja tahun ini karena ekonomi oke. Menurut saya 2024 nih ekonomi aman. Jadi kemungkinan turunnya 20% aja. Nah itu, jadi jaga-jaga untuk Adro, bisa TP di area 2900-an atau 2850 ke atas tuh hati-hati, sudah mulai TP-TP aja sebelum tutupan market libur lebaran. Tanggal 8 April berarti tanggal 6 minggu depan ya, 2 minggu lagi. Minggu depan ya, tanggal 5 minggu depan ya.
Seperti itu aja untuk Adro. Pokoknya peaknya kemungkinan 2.900-an. Habis itu siap-siap koreksi setelah itu. Mudah-mudahan nggak terlalu dalam ya. Tapi kalau saya TP dulu karena trading. Ya, seperti itu aja untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1345 menguat 3,46%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya ADMR diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya ADMR. Wah, ini sih teknik rebound biasa. Tapi Bapak Ibu perhatikan, polanya bagus, morning star-nya bagus. Candle hari ini menutup penuh 2 candle sebelumnya. Bisa naik nih. 1400 mungkin bisa 1420. Tapi disclaimer ya, mungkin naik dulu pola dead cat bond. Kemungkinan besar pola dead cat bond naik dulu 1 minggu ke depan, tapi nggak terlalu tinggi kemungkinan gorengannya. Habis itu jebret kemungkinan seperti itu ya. Pokoknya cuan bungkus saja. Kalau bisa profit pasang trailing stop, jangan sampai hilang profit ya. Dapat 5% atau 3% ya sisakan 2,5 atau 1%. Pokoknya sisakan setengah dari profit Bapak Ibu. Misalnya profit 5%, sisakan mungkin sisa 2% atau 2,5% itu. Pokoknya jangan sampai hilang. Seperti itu aja untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2.940 menguat 0,34%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya PTBA didistribusi. Langsung saja ke teknikanya PTBA sama. PTBA ini mungkin bisa rebound nggak? Masih bisa rebound masih besok ya. Areanya 3000-3050 kita lihat ya. Itu. Kalau tinggi dari itu ya itu bonus lah ya. Pokoknya targetnya 3000 sampai 3050 untuk PTBA. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup dengan 27.775 menguat 0,09%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikanya ITMG belum mampu tembus 28.000 tapi ada peluang tembus. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kalau menurut saya jangan terlalu tinggi ya. Karena tunggu aja ada koreksinya. Coba lihat dia di April waktu itu amblas juga nggak? April ya nih 2023 amblas dalam tuh. Oh April pas dia bagi dividen ya. Tapi habis pengumuman itu tetap turun terus nih. Kalau menurut saya nggak terlalu dalam saat ini untuk turunannya. Ya, ITMG itu palingan 26.000 itu. Atau jelek-jeleknya 26.000. Udah, sabar. Kalau Bapak Ibu mau beli sekarang berharap naik bisa profit di atas TP. Kalau skenario gagal Bapak Ibu mau average down ya silahkan. Gitu ya. Tapi disclaimer, ini bukan rekomendasi juga ya. Tergantung Bapak Ibu. Seperti itu aja untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 24.300, terkoreksi 1,01%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikanya UNTR ada potensi bisa rebound, risknya kecil walaupun jebol lagi EMA 200 bisa jadi besok balik arah. Coba lihat tadi ada akumulasi apa? Oh ada distribusi memang ya. Makanya dia turun. Tapi kita lihat aja besok. Ya kalau Bapak Ibu nekat beli sekarang itu 24.000 jebol itu buang dulu. Kalau mau average down di bawah. Tapi kalau menurut saya mending buang dulu kalau di jebol 24.000. Kalau rebound kemana arahnya nih? Minimal 25.250 ya. Ya ada potensi upside 3-4% minimalnya kalau rebound besok dan seminggu ke depan ya. Mungkin 3-5% bisa dapat, tapi disclaimer untuk UNTR kita lihat aja. Pokoknya catatannya nggak ada cerita dia turun di bawah 24.000-nya. Harusnya nggak tutup di bawah itu kalau memang mau naik. Tapi ini dikembali lagi. Ini baru analisa saya dan bisa meleset, jangan ditelan mentah-mentah, dianalisa kembali untuk UNTR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 418 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya, Doit didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, Doit bagus konsolidasinya bisa nggak dikasih harga bawah. Besok bisa digas ke atas lagi. 440 sebelum libur lebaran kemungkinan besar 440-450 arah Doit. Ya, masih bisa sideways ke atas nih untuk Doit. Tapi disclaimer ya, harga sekarang tinggal Bapak Ibu hitung aja, supportnya ada di 400 dan EMA 200-nya itulah. Toleransinya di 390. Dalam memang ya, seperti itu. Tapi berpeluang lanjut rebound 440 arah Doit. Kita lihat besok Doit. Seperti itu aja untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1335, terkoreksi 1,47%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikanya Harum. Waduh jebol ya. Oh, kondisi sekarang ada support minor. Apalagi kayaknya koreksinya volumenya makin kecil. Bisa balik ke arah nih.
Masih aman harusnya di atas 1300. Ini ya. Ini bisa pakai support. Nah, dia tuh naik turunnya 100 poin lah. Gambar ulang aja ya. Biar lebih seperti ini. Resistennya pakai 1400-an. 1400 lah. Supportnya pakai 1300. Nah, ini bisa nih. Ya. Disupport nih. Aman. Bisa rebound. Ya. Kalau menurut saya bisa rebound dan ini bisa jadi pola pattern flag. Cuman nggak tinggi lah naiknya. Kalau sama tiangnya ini kayaknya sih nggak jauh lah ya. Terlalu berharap kita kalau sama tiangnya seperti ini kenaikannya. Saat ini ya kalau menurut saya susah. Kemungkinan ya 1400-an. 1400 sampai 1450 itu aja maksimal kalaupun naik 1 minggu ke depan sebelum libur lebaran. Risknya kecil tuh jebol 1300 mending jual dulu atau ya pakai average down. Cuman kalau pakai average down tuh sabar menunggu ya. Siap rugi waktu. Itu aja. Tapi disclaimer. Untuk harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.760. Terkoreksi 0,52%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau bukan semuanya BSSR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. BSSR kondisi sekarang bagus. Breakout juga ya dia. Udah tembus 3.700 aman. Di atas 1.300. Dan dia sudah sentuh EMA 200-nya. Sampai. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang beli itu profitnya dapat 3% lumayan. Jadi kondisi sekarang kemana arahnya? Masih sama. Berpeluang masih mencoba rebound. Menguji kembali 3.800, 3.850-nya untuk BSSR. Ya, supportnya Bapak Ibu pakai aja 3.700. Kalau mau aman ya harusnya bertahan. Tapi kalau melihat kondisi chart seperti ini harusnya bisa naik lagi. Ya, masih bisa dikit lah potensi upside. Tapi disclaimer, untuk BSSR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.880 menguat 2,91%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau bukan semuanya ABMM didistribusi. Langsung saja ke tekniknya ABMM. Wah bagus digas lagi ya nih. Waktu itu saya bilang ya cut lossnya 5%, target profit 2 kali lipatnya. Dan sekarang sudah lumayan ya kalau ada beli. Ya itu kalau saham mau naik kadang kita nggak dikasih harga bawah. Kalau kita terlalu nawar bawah tuh bisa aja nggak dikasih. Kalau dikasih bisa lebih turun dalam. Nah itu kita sebagai trader nih bingung, keganggu psikologis. Beli harga tengah di bawah turun. Iya kalau naik, kalau jebol support cut lossnya dalam, kadang malah nggak tega cut loss kan seperti itu. Pernah nggak Bapak Ibu? Pasti pernah ya. Beli harga nanggung takut ketinggalan FOMO tapi nggak mau cut loss pas sudah buat trading plan ya. Ya, yang penting hitung-hitung aja lah risk rewardnya. Yang penting nggak lebih dari 5% atau 6%. Stop lossnya tuh beli aja. Ya, kalau spare-nya masih jauh naiknya ya nekat. Tapi ya cut loss-nya lebih dalam. Kalau kita nawar di bawah ya itu kadang nggak dikasih. Seperti itu. Ya, untuk ke BMM kemana arahnya? Karena volume meningkat harusnya lanjut. Seminggu ke depan ada peluang 4.000. Tapi disclaimer untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 19.250 menguat 1,1%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Bian didistribusi. Langsung saja ke tekniknya Bian. Wah turun ya. Nah kalau Bapak Ibu dapat harga murah 19.000. Kemarin dikasih tuh. Dia turun ke berapa kemarin? 19.025. Sekarang udah floating profit 1%. Ya naik hari ini 1%. Lanjut nggak? Lanjut kayaknya. Karena Bapak Ibu perhatikan volume itu meningkat. Targetnya mana? 20.000. Semoga jalan. Risknya kecil. Pokoknya gagal bertahan dari 19.000. Nggak usah peduli EMA 200-nya. Jebol 19.000 tutup di bawah itu buang aja. Kalau menurut saya untuk Bian saat ini. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup menguat 0,71% ke harga 280. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Toba didistribusi. Langsung saja ke teknikanya Toba rebound harus jangan sampai jebol. Koreksi besok buang aja. Harus rebound. Targetnya mana? 320. Semoga sampai. Ini support konsolidasinya. Kalau dilihat dari bandar detektor stock bit itu big distribusi. Tapi nggak masalah lah ya. Yang penting nggak jebol di bawah 280, nggak tutup di bawah itu masih aman. Ya untuk tren jangka pendeknya kalau rebound besok sangat mungkin 300 sampai 320 seminggu ke depan. Tapi disclaimer. Seperti itu aja. Untuk Toba langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 364 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya KKGI itu ada sedikit distribusi. Langsung saja ke tekniknya. KKGI waduh belum mampu ya ditembus 370. Mudah-mudahan besok. Kalau besok tembus 370 sih menarik. Ya
Besok kita lihat tembus 370 peluang besar 390-400 arahnya ya. Tembus dulu 370-nya besok untuk KKGI. Kalau tembus bagus. Rebound bagus tuh besok untuk KKGI. Tapi ini disclaimer ya. Semua analisa saya itu selalu disclaimer. Jadi Bapak Ibu harus analisa sendiri. Harus bisa ya. Jangan telan mentah-mentah analisa orang ya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.